Kita mencapai target kita menjadi negara maju, ini dibutuhkan target-target pertumbuhan ekonomi yang signifikan dibandingkan dengan di kuartal 3 kemarin begitu. Anda lihat seperti apa hilirisasi dan industrialisasi ini bisa menjadi penopang terbesar untuk itu? Kalau kita berbicara tentang Indonesia menjadi negara maju ya, di tahun 2045 itu kita memerlukan pertumbuhan rata-rata perekonomian kita dari sekarang sampai tahun 2045 itu ya sebesar 7-8% begitu, ya kan. Nah, tapi sekarang kan kita hanya tumbuh 5%. Bahkan mungkin dalam 5 tahun terakhir ini rata-ratanya itu lebih rendah daripada itu karena kita 2 tahun terakhir ini kan mengalami COVID gitu ya. Nah, jadi dengan proyeksi seperti itu ya dan dengan apa yang kita peroleh sekarang ini, kita nggak mungkin lah bisa mencapai menjadi negara maju di tahun 2045 itu, begitu. Nah, sekarang apakah mungkin di tahun 2024 misalnya sampai 2029 kita itu tumbuh sebesar 7-8% gitu. Saya kira kan juga itu sulit dicapai ya. Oleh karena itu dari ketiga capres ini kalau kita kembali kepada visi misi capres ini kan Pak Ganjar itu sangat optimis ya kan. Dia memproyeksikan pertumbuhan itu rata-rata 7% ya kan. Kalau misalnya sekarang 5% atau tahun depan masih 5%, maka diperlukan pertumbuhan rata-rata lebih daripada 7% dalam periode tersebut gitu. Which is itu nggak realistis lah ya, sangat ambisius. Sementara kalau Mas Anies itu kelihatannya memang lebih realistis ya kan, rata-rata pertumbuhannya 5-6%. Sementara kalau Pak Prabowo juga kurang lebih angkanya itu tidak jauh berbeda begitu dengan Pak Anies itu. Nah, jadi kalau misalnya itu yang menjadi target kita di tahun 2045 menjadi negara maju, memang saya kira dengan kondisi sekarang ini kita sulit untuk mencapai itu. Tetapi apakah kita potensial growth kita itu cukup besar gitu ya? Ya itu saya kira iya cukup besar karena kita kan relatif memiliki satu sumber daya yang cukup baik gitu kan, cukup besar ya untuk bisa dijadikan sebagai daya 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 ungkit untuk untuk ekonomi itu tumbuh gitu. Nah, tapi menurut saya itu ya kan agenda ke depan ini oleh karenanya ya kan itu memang harus mengarahkan kita ya untuk merubah ya kan berbagai kebijakan ekonomi kita ya sehingga lebih kondusif lagi ya lebih iklim investasi kita lebih baik, lebih tidak banyak perubahan, kemudian juga fokus daripada kebijakan juga harus lebih lebih tepat lagi gitu kan. Dan juga program-program itu harus berjalan lebih efektif gitu Baik. ya kan, baik terutama yang terkait dengan program-program pemerintah ya yang berbasis pada bantuan sosial misalnya seperti itu. Baik. Nah, sementara kalau misalnya dari sisi perusahaan gitu kan private sector itu kan yang diperlukan itu adalah kepastian ya kan, investasi, kepastian hukum, kepastian kebijakan gitu ya. Yang ini saya kira yang Baik. memang tidak ada sekarang ini begitu. Baik.